Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 210208500013. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Haja Samsida MPD selaku dosen pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum yang telah membimbing saya hingga tugas akhir ini. Baik, selanjutnya pemaparan materi dari saya tentang analisis fenomena sosial di Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga serta hasil observasi wawancara unit usaha. Laporan hasil wawancara, narasumber Ibu Ipa, pewawancara Aisyah dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 04 angkatan 2021. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2021 tepatnya pada hari Minggu pukul 14.27 sampai dengan 15.00. Tempat kegiatan Al-Hijrah Jalan Malengkeri nomor 46 Makassar. Observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami suatu pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk melanjutkan penelitian. Penelitian dan informasi yang disuguhkan merupakan sebuah kenyataan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pengamatan hanya memberikan data secara subjektif saja, Anda tidak dapat mengambil kesimpulan langsung. Opini seseorang bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Dasar Manajemen Umum yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai usaha dari narasumber secara langsung. Oleh karena itu, saya mewawancarai salah satu pemilik usaha jahit di kota Makassar. Dengan terlaksananya tugas wawancara ini, saya berharap telah memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum dengan mendapatkan nilai yang sempurna, serta menambah wawasan serta referensi untuk saya sendiri dan teman-teman sekalian. Tailoring adalah bisnis tekstil yang merupakan bidang usaha pembuatan kain, baju, dan celana. Pelaku bisnis tekstil Indonesia tidak hanya merupakan perusahaan tekstil besar, tetapi pelaku usaha kecil sekarang mulai menekuni bisnis tersebut. Profil rumah jahit. Nama usaha Al-Hijrah, pemiliknya Ibu Ipa, umur 45 tahun, riwayat pendidikan sarjana S1, penanggung jawab Ibu Ipa. Bentuk usaha perseorangan, skala usaha mikro, berdiri sejak tahun 2007, buka pukul 8.30 sampai dengan 21.30. Alamat Al-Hijrah, Jalan Malengkeri nomor 46 Makassar. Jumlah pesanan yang biasa diterima tidak menentu dan jumlah karyawan tidak ada. Mendapatkan modal usaha yaitu pinjaman dari bank, sedangkan omset per bulannya mencapai 100 juta tergantung dari banyaknya pesanan dari luar kota. Prinsip kerja, pengambilan barang orderan harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Al-Hijrah yang pertama yaitu melalui sosial media Facebook dengan melakukan live secara langsung. Strategi kedua dari mulut ke mulut, dan strategi ketiga customer yang datang langsung. Sistem penggajian tidak ada karena Al-Hijrah tidak memiliki karyawan. Sejarah dan latar belakang Al-Hijrah. Al-Hijrah adalah jenis usaha mikro yang berdiri sejak 15 tahun lalu, sekitar tahun 2007, yang didirikan oleh Ibu Ipa dengan modal awalnya yaitu uang pinjaman dari bank. Awalnya Al-Hijrah adalah usaha jahit kecil, namun karena sepinya masyarakat yang membutuhkan jasa menjahit di Al-Hijrah, sehingga Al-Hijrah beralih menjadi usaha yang menjual bahan jahitan seperti kain, pita, payet, manik-manik, benang, dan aneka alat-alat pelengkap mesin jahit seperti gunting, sekoci, kumparan, oli mesin, dan lain-lain. Tetapi masih tetap menerima orderan jahitan bila ada yang memesan. Dan sekarang memiliki omset 100 juta per bulan, ucap Ibu Ipa. Analisis SWOT yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Yang pertama,
Kami sangat fast respon dalam menerima orderan baik itu jahitan maupun alat pelengkap jahitan. Yang kedua, kami sangat memperhatikan kritik, saran, dan keamanan dalam pengiriman barang keluar kota hingga sampai di tujuan. 2. Weakness atau kelemahan. Kami tidak menerima karyawan dikarenakan pendapatan yang kadang melonjak dengan tinggi dan kadang pula merosot. 2. Kinerja lama dikarenakan fasilitas penunjang pekerjaan kurang. 3. Opportunities atau peluang. Peluang dikenal banyak orang dikarenakan selain dari tempat yang strategis, harga barang yang kami jual pun sangat terjangkau. 4. Threats atau ancaman. Dikarenakan pekerjaan yang lambat, biasa masyarakat memilih untuk tidak jadi mengorder di sana dan memilih tempat lain. Struktur organisasi Al-Hijrah. Al-Hijrah tidak memiliki struktur organisasi dikarenakan Ibu Iva sebagai pemimpin, pengusaha, serta pekerja yang menjalankan usahanya sendiri. Hanya pada saat hari libur, Ibu Iva kadang dibantu oleh anaknya. Keunggulan Al-Hijrah yang pertama, letaknya yang strategis karena berada di pinggiran jalan yang membuat banyak orang dapat melihat toko tersebut. Yang kedua, alat-alat jahit serta keperluan pelengkapan busana di sana lumayan lengkap. Ketiga, harganya yang ekonomis. Kekurangan Al-Hijrah yang pertama hanya memiliki satu mesin jahit. 2. Proses pengerjaan orderan jahitan yang agak lama dikarenakan hanya meneci saja membutuhkan waktu 1 hari. 3. Toko yang sempit. Barang-barang jualan yang banyak membuat customer yang memesan berdesak-desakan. Kendala yang dihadapi. Kurangnya pemahaman dan tidak memaksimalkan media sosial dan hanya menggunakan Facebook saja. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa ada banyak media sosial lain yang dapat mempromosikan jualan tersebut. 2. Kurangnya mesin jahit yang membuat pengerjaan pesanan customer terlambat selesai. 3. Mesin jahit tidak disimpan di toko melainkan di rumah sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan harus pulang balik dari rumah ke toko. 4. Kurangnya karyawan pada saat pemesanan orderan melonjak sehingga membuat banyaknya kesulitan dalam menghadapi order. Strategi pemasaran. Yang pertama, melakukan live di sosial media Facebook dengan mendapatkan pesanan sekitar 25%. 2. Customer yang datang langsung dan pemesanan yang mencapai sekitar 50%. 3. Informasi dari mulut ke mulut yang mendapatkan pesanan sekitar 25%. Berikut foto serta dokumentasi pada saat melakukan observasi. Sesi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi di atas ialah bahwa setiap usaha memiliki potensi, peluang, dan ancaman dalam setiap prosesnya, namun ancaman tersebut dapat menjadi peluang dan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan usaha. Yang diharapkan jika cara menghadapi ancamannya dengan melakukan analisis SWOT atau SWOT, serta mengetahui manajemen ancaman, manajemen kepemimpinan dalam mengelola usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.